pagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu ya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah bersama Kak Kenda, Kak Tessa, Kak Victor. kita sama-sama memulai ibadah kita. Jangan lupa untuk saat teduh dulu. Silakan adik-adik saat teduh dulu. Sudah saat teduh? Oke, kita akan memulai IHMPA pada pagi hari ini. Kakak ajak untuk adik-adik semua bangkit berdiri karena kita akan menyanyi dengan gerakan ya Kak Tessa? Kita harus bergerak. Oke, kita akan pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti IHMPA. Tuhan, berkati IHMPA ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Masih tetap berdiri ya, karena kita akan pujikan Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Pakai gerakan ya Kak Enda? Siap. Oke. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menara.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Sudah siap adik-adik? Kita akan baca dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 7. Kita bacanya sama-sama ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Adik-adik, kita akan pujikan pujian berikutnya, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekali lagi ya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita pujikan apa Kak Tessa? Kita pujikan Alkitab mengisahkan. Siap, come on. Alkitab mengisahkan gereja yang besar, berita juru selamat, ku suka mendengar. Sekali lagi ya. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamat, ku suka mendengar. Mari kita mempersiapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, agar dapat menjadi terang bagi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan buat para kakak layan yang sudah mempersiapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, beri hikmat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dengan Kak Morisa pada Minggu 2 Agustus 2020 dalam ibadah online. Aku menang karena Tuhan. Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga 3, demikian firman Tuhan. Ayat pertama, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ayat 3, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, latar belakang kitab Ulangan ini, adik-adik masih ingat tentang Bapak Musa, pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan akhirnya dilanjutkan dengan Bapak Yosua. Nah, kitab Ulangan ini berisi
pidato-pidato Bapak Musa kepada bangsa Israel. Coba perhatikan ini, Bapak Musa membawa 2 loh batu. Jadi apa saja pidatonya? Salah satunya mengingatkan pesan dalam 10 perintah Allah yang ada dalam 2 loh batu yang dipegang Bapak Musa. Orang Israel itu sering jatuh dalam dosa. Salah satunya kesombongan. Mereka bukan hanya sombong, angkuh, benci, iri. Mereka merasa bahwa bukan karena Tuhan kemenangan mereka, tetapi karena kekuatan mereka. Kekuatan mereka sendiri sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Penyertaan Tuhan atau kekuatan kita ya? Nah, sama dengan bangsa Israel yang merasa menang melawan bangsa-bangsa dan dapat masuk ke tanah Kanaan. Itu yang pasti memang perlu kekuatan dari kita. Tapi kalau tanpa campur tangan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, itu semua sia-sia. Seperti yang adik-adik dengar beberapa minggu lalu, kalau umat Israel setia, maka mereka akan menang dalam perang melawan bangsa-bangsa lain. Tapi kalau mereka sudah mulai tidak setia, mereka kalah lagi. Mereka taat lagi, mereka menang lagi. Begitu seterusnya dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, mereka sombong kenapa? Karena bangsa Israel itu dapat melawan suku Enak. Suku yang besar badannya seperti raksasa. Kalau kita baca tadi di ayat kedua, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Jadi orang Enak itu besar kayak raksasa, seperti Daud dan Goliat. Nah, kalau nggak orang yang kuat, kalau dia nggak yakin, dia pasti akan kalah karena takut lihat badannya. Dia udah takut. Makanya bangsa Israel jadi sombong. Dia merasa bisa mengalahkan orang Enak, orang yang badannya besar-besar seperti raksasa itulah. Nah, oleh sebab itu, Nabi Musa atau Bapak Musa mengingatkan kepada kita agar umat Israel, agar kita tidak menyombongkan diri sendiri, tapi belajar mengandalkan Tuhan. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita capai, itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita memilikinya, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mencapainya, maka semua tidak akan berhasil. Adik-adik masih ingat kakak-kakak yang menang futsal tingkat mupel? Nah, ini gambarnya. Mereka menang di tingkat mupel sehingga mereka dapat mengikuti olimpiade. Tapi walaupun mereka menang di seleksi, mereka tetap tidak sombong. Mereka tetap diajarkan untuk taat, untuk setia. Juga kakak-kakak yang menang tari, dapat duit. Mereka menang di tingkat nasional. Bahkan kakak-kakak yang menang di kuis Alkitab. Mereka tidak ada yang sombong. Karena mereka belajar bahwa apa yang mereka capai itu adalah karena atas anugerah dan berkat Tuhan. Walaupun dengan usaha mereka, usaha kerja keras mereka harus belajar, mereka harus berlatih. Ingat, jangan sampai kita berkata, menyombongkan diri seperti gambar ini. I'm better than you. Aku lebih baik daripada kamu. Kita sombong jadinya. Tapi ingatlah bahwa kita menang karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Stop sombong dan tetap rendah hati. Ya, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita buka dulu sebelumnya dari Ulangan pasal 8 ayat 18. Ulangan pasal 8 ayat 18. Kita baca sama-sama.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu. Ingatlah kepada Tuhan Allahmu, karena Dialah yang memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberikan berkat kepada kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami telah belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Untuk kami dapat belajar taat, untuk kami dapat belajar setia, untuk kami tidak sombong dan tetap rendah hati. Tolong kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak yang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Luar biasa pastinya Kak Nenda. Harus ya, adik-adik di rumah harus tetap semangat, harus tetap sukacita, dan tentunya harus tetap sehat. Patuhi protokol yang ada ya. TAAT, apa kata Sa? Taat. Harus taat sama mama papa juga. Kita akan merespon pujian kita dari Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami, untuk guru kami, untuk kami juga sebagai seorang anak. Berkati kami Bapa, jauhkanlah kami dari segala para penyakit yang ingin mengganggu kami, yaitu COVID-19. Bapa lindungi kami, Bapa tutup bungkus kami. Dan terlebih berkati kota kami, kota Surabaya, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, tutup bungkus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bantu kami juga sebagai seorang anak yang dalam tugasnya untuk belajar. Berkati kami di sekolah, walaupun secara online. Tuhan memberkati kami, mampukan kami agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bagaimana persembahannya? Sudah dipersiapkan belum? Kakak tunggu ya. Ayo ambil, cepetan. Nanti persembahannya jangan lupa dikasihkan ke Mama. Nanti Mama kasihkan ke Gereja. Sudah siap persembahannya? Puji Tuhan. Kita akan merespon persembahan kita dengan pujian Tuhan betapa banyaknya.
Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami dapat mengikuti ibadah di HMPA ini ya Tuhan, dan terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa mengumpulkan ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami ya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini dan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Tapi jangan sedih ya. Jangan sedih Kak Tessa. Jangan sedih ya Kak Victor. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman. Yuk, Kakak ajak kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Oh Berkati. Ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat semuanya yang telah Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus akan tetap dan selalu menyertai kami sepanjang kami menjalankan aktivitas apapun itu. Baik sekolah kami, baik bersama dengan mama papa, Engkau akan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.